Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 16 April 2023, edisi terakhir untuk bulan April ini ya. Kemungkinan ini adalah F-Talk terakhir di bulan April karena saya akan pulang kampung ya. Jadi nggak bisa membuat video F-Talk sampai dengan nanti mungkin awal bulan Mei ya. Baru saya akan kembali dan membuat F-Talk lagi. Jadi kita akan bahas seperti biasa saham-saham yang sudah masuk, tidak terlalu banyak. Jadi di F-Talk terakhir itu kita sudah live namun tidak masuk di YouTube ya. Jadi video recordnya kita publish di pagi hari dan itu mungkin banyak yang bertanya, kemarin kok nggak ada F-Talk gitu ya. Ada tapi tidak live gitu ya, kita ada kesalahan teknis makanya kita publish di pagi hari. Nah ini ya, ini adalah F-Talk edisi terakhir di bulan April ini. Dan kita mungkin akan melihat beberapa poin penting karena kita baru saja merilis kinerja. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat kinerja kami di kuartal pertama tahun 2023. Nanti ada pertanyaan ini yang kita akan bahas. Yang akan kita bahas, kok bisa ya? Kok bisa kinerja jauh di atas IHSG. Nah ini mungkin kita akan sharing bagaimana kami melakukan, terutama untuk private trading room ya, terutama Bapak Ibu yang trading ya. Ini mungkin sedikit sharing apa yang kami lakukan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu karena ini adalah edisi hari Minggu. Kita akan bahas bagaimana stock call untuk minggu ini, IHSG minggu ini ya. Jadi untuk IHSG masih judulnya ya, masih rawan koreksi menjelang libur lebaran karena libur lebaran ini 2 mingguan ya. Jadi mungkin untuk minggu terakhir ini, minggu ini mungkin perdagangannya tidak sampai dengan hari Jumat ya, ada liburnya. Jadi itu yang mungkin harus dilihat antisipasinya gitu ya. Mengingat hari libur itu yang terjadi adalah di sini ya, sedangkan di market global ya ada yang tidak libur. Nah takutnya ketika terjadi hari libur banyak hal terjadi di market global gitu yang sehingga nanti terakumulasi efeknya ketika market kita buka gitu ya setelah libur. Nah itu yang mungkin akan menjadi faktor banyak orang ya mengamankan posisi mereka ya, posisi cash mereka gitu ya. Nah perkiraan kami masih sama ya, kemungkinan akan cenderung ke konsolidasi turun mengarah ke support 6.760 sampai dengan 6.700 dan mungkin saja dia bisa breakdown sampai dengan 6560. Namun sementara ini kita akan pertahankan di level support ini aja karena ini F-Talk edisi terakhir untuk bulan April, jadi kemungkinan bisa jadi ya berlanjut ya. Nah ini yang harus diantisipasi karena itu tadi libur panjang, dan libur panjang itu bagi Bapak Ibu yang mungkin mengambil hari libur yang lebih lagi, nah itu bisa menjadi juga resiko yang akan muncul dari market. Itu akan juga ada ketidakpastian, itu akan ada. Jadi ini yang menjadi tindakan antisipasi yang harus dilakukan sebelum libur gitu ya. Nah ini ada satu saham juga seperti biasa, stock call satu saham yang menarik untuk minggu ini. Ini saham yang cukup menarik karena saham ini baru saja menyelesaikan fase koreksinya di bulan Maret kemarin ya, berhasil memulai uptrend ya, dan uptrendnya ini sempat terkonsolidasi dan terakhir di perdagangan terakhir dia breakout, dan potensi upside-nya ini cukup menarik ya. Untuk ke 0,618 aja itu 17%, dan ini kalau uptrendnya berlanjut bisa di atas 50-an% itu. Jadi ini bisa menjadi opsi saham yang mungkin menarik untuk kita tradingkan untuk swing ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, Pak, ITMG tembus 34.000, berarti tunggunya beneran di 30.000 atau bisa turun lebih dalam. Terakhir kita bahas di 34 ini ya. Ini adalah supportnya 34 dan ini targetnya ya di 3800. Ya sementara ini ya memungkinkan untuk turun ke sini. Ya tentu saja ada prosesnya.
Kalau untuk target turunnya ya tentu saja ada 0,3 dan 0,6. 0,6-nya ada di 21-an. Jadi cukup jauh juga. Itu ya kesini atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas ini adalah target turun setelah membentuk wave B naik ya. Kemudian ini adalah wave turunnya, lanjutannya ekstensinya itu bisa ke di 29 sampai dengan 30. Jadi ini area, kita sebut area 30 sampai dengan 29. Kemudian ekstensi kedua itu berada di 21.000 gitu ya. Jadi kalau untuk trading mungkin harusnya ada rebound dulu ya. Jadi ada prosesnya untuk turun lebih lanjut ya. Jadi saran saya kalau dia masih dalam tekanan, kalau Anda mau untuk swing trade, selama dia masih dalam tekanan jual, saya sarankan untuk melihat-lihat dulu. Saat ini sedang menguji support 33.700 atau area 34.33 ya. Jadi mungkin kalau dia ada rebound, Anda bisa manfaatkan untuk swing. Nanti harus hati-hati karena ini adalah proses turun menuju 0,3 ya, target minimal penurunan di 30-an ribu. Jadi kalau ada swing-swingnya, misalkan Anda profit ya, segera dia take profit karena antisipasi dia turun lebih dalam ke 0,3 ini. Apalagi kalau ke 0,6 ini cukup jauh ya, ke 21 ribuan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi ya. Ini pertanyaan Pak Yusuf, saya tadi lihat kinerja kuartal 1 hasilnya sangat bagus, kok bisa ya, kasih tipsnya Pak buat pemula seperti saya. Jadi ya mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, kalau marketnya lagi nggak bagus ya. Poin pertamanya, kalau market nggak bagus atau dalam tanda kutip lagi downtrend, bearish dan sebagainya, kita akan mencari saham-saham yang cenderung bisa bergerak melawan market gitu. Nanti kita akan lihat apa saja saham-saham yang kita tradingkan selama kuartal 1. Kemudian poin pertama itu ya, mencari saham yang bisa melawan market. Tentu saja konsekuensinya kalau market rebound dia bisa saja turun ya. Jadi kalau saham itu tipikalnya ada dua ya, karena sebenarnya uang itu berpindah-pindah dari saham yang searah dengan market dan saham yang melawan market. Jadi smart fund itu berpindah, kalau marketnya lagi bagus ya dia akan berpindah ke saham-saham yang searah dengan market. Kalau marketnya kurang bagus ya, uang itu akan berpindah ke saham-saham yang bisa melawan market. Seperti itu menurut kami seperti itu. Maka ya kita tidak ada yang namanya pray atau istirahat kalau marketnya downtrend terus kita nggak trading, enggak. Tetap ada saham-saham yang memiliki potensi naik. Namun ketika terjadi rebound market, bisa saja saham-saham yang kita tradingkan karena kita memilih dia melawan market ya bisa aja dia malah koreksi gitu ya. Koreksi ini bisa terjadi. Makanya ya tentu saja tidak ada yang sempurna. Jadi poin pertama, saham yang kontra market kalau marketnya lagi kurang bagus. Kalau marketnya sudah bagus, kita mengikuti saham-saham yang searah dengan market. Itu pertama. Yang kedua ya, poin kedua ini ya. Jadi ada dua poin ini sudah cukup harusnya. Poin yang kedua ini poin yang sangat mungkin basic ya, basic dari mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, namanya portfolio management. Jadi portfolio itu kan harus dikelola dengan baik ya. Dikelola dengan baik seperti apa ya? Misalkan dikelola dengan mengatur saham-saham itu berapa banyak di dalamnya ya, mengatur berapa banyak cash on hand yang harus kita miliki ya. Dan ini juga sifatnya dinamis, menyesuaikan kondisi market. Kenapa kok kita sering membahas ISG ketika IF Talk? Karena ini untuk menentukan portfolio manajemen kita, strategi portfolio kita menyesuaikan dengan kondisi market. Nah, ketika market lagi jelek atau market lagi konsolidasi seperti yang terjadi sepanjang kuartal 1 2023 ini, di mana indeks cenderung turun, kita tunjukkan chartnya. Nih ya. Jadi ini bahkan penurunannya sejak bulan September, artinya lanjutan dari kuartal 4 sampai dengan kuartal 1 tahun ini gitu ya. Jadi sampai dengan bulan Maret kemarin ya, kita menjalankan strategi mempertahankan cash on hand di atas 50 sampai dengan 75% atau 75 PV di istilah kami ya.
Kok kenapa seperti itu? Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di luar sana. Di mana kebanyakan trader, kebanyakan saya nggak bilang semua ya, kebanyakan trader yang tidak perform di market adalah dalam kondisi nyangkut. Nah, ketika nyangkut, diasumsikan mereka akan menggunakan sisa-sisa tenaga cash on hand atau uang mereka untuk trading. Sehingga ya yang terjadi adalah semakin turun market secara general, uang mereka akan semakin habis, cash on hand mereka semakin habis. Kita balik di algoritma di sistem kami, kita rubah itu berkebalikan. Ketika market downtrend, ketika market tidak bagus, konsolidasi ataupun turun, ya sistem akan merekomendasikan, ya tentu saja dia akan bercermin dari indeks, ya mereka akan meningkatkan cash on hand-nya. Nah, ini adalah grafiknya, ya ini real ya. Jadi yang kita mungkin Bapak Ibu member PTR bisa lihat dari Januari sampai dengan bulan Maret, berapakah cash on hand dari hari ke hari. Ya ada di blotter ya, di blotter itu kan setiap hari ada tuh, ya ada blotter kan, namanya blotter jam 4, kalau sekarang kan, kalau kemarin-kemarin jam 3 sebelum normal ya, pasti akan setiap hari akan dipost yang namanya blotter. Blotter itu apa? Blotter itu jurnal transaksi, saham apa yang hari ini dijual, saham apa yang hari ini dibeli, kemudian sisa cash on hand. Nah di situ Anda akan ketemu cash on hand. Cash on hand itu adalah uang yang ada di portfolio. Ketika market kurang bagus, cash on hand kita dari 50 naik ke 75 ini ya. Nih, ya. Jadi ini terus meningkat. Tapi tetap trading. Sisanya ini adalah modal yang kita tradingkan. Ya, ini berkebalikan dengan yang di luar sana. Kalau mungkin ada yang bilang kalau kita nyangkut ya udah di hold aja, sisa uang itu trading kan. Nah, kalau begitu caranya dan ternyata ketika market jelek itu kita susah untuk trading, otomatis ya dananya bisa nyangkut semua, bahkan bisa top up habis-habisan gitu ya. Nah itu yang kita balik ya. Jadi buat pemula yang baru, kalau Anda mau ngikuti kami, beginilah salah satunya ya. Nah ini kita lihat realita datanya seperti ini. Jadi yang mungkin kita bisa share, kita nggak mungkin lah kasih bagaimana membangun sistem dan sebagainya, tapi ini bisa Anda terapkan sendiri kok di strategi Anda secara manual dan sebagainya. Yang jelas kalau Anda di PTR pastinya akan ada instruksi mempertahankan cash dan bla bla bla. Ya, dan itu ya bagi yang meyakini itu ya silahkan diikuti. Kalau nggak yakin ya jangan diikuti, seperti itu ya. Dan hasilnya sudah kami publish ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat juga. Kalau Anda pengen lihat kinerja itu semua kita post, baik itu yang kinerja bulanan ataupun kinerja kuartalan, semuanya ada. Dan ini terakhir ini yang kita publish. Nah ini ya. Jadi kita lihat ya di sini ya, bahwa PTR itu tidak pernah minus sampai dengan bulan Maret ya, dari Januari sampai dengan Maret. Bahkan dari tahun-tahun kemarin kita alhamdulillah hampir semua plus kinerja setiap bulannya. Meskipun ada yang plus tebal, ada yang plus sedikit ya, tapi kita tetap bertumbuh. Ya ini secara total pertumbuhan kita di bulan Januari sampai dengan Maret atau kuartal 1 itu PTR merealisasikan pertumbuhan portfolio 8,1%. Ya kalau ini kita bisa pertahankan berarti sampai dengan kuartal-kuartal berikutnya dan kita konsisten, ya pertumbuhan kita harusnya di rentang 20 sampai dengan 30%. Nah tapi ya sekali lagi ya, ini adalah bagian proses yang kita nikmati. Ya kuncinya adalah tadi ya, ketika kita harus trading dan kita tidak boleh berhenti, tidak boleh istirahat, pastikan Anda mengetahui kondisi market. Kalau kondisi marketnya begini kita harus apa, kalau kondisi marketnya begitu kita harus apa. Itu ya, jadi trading itu memang tidak boleh malas, harus mau melihat, harus mau stop loss. Nah ini masalah stop loss ya, kita harus lihat. Apakah pertumbuhan ini kita tanpa stop loss? Tentu saja banyak stop lossnya. Justru yang membuat kita tumbuh itu adalah stop loss yang minimal. Ya, nah Anda perhatikan ya, stop loss kita sangat jarang di atas 5%. Ya paling pol 5%, 5,4. Ya ini ada yang 1%, 2%, 2%, 0%, 2,7%, ini 5%. Anda bisa hitung yang 5% berapa banyak. Ya. Dengan winning ratio di atas 50% ya di sini ya. Ini pertumbuhan di bulan Januari yang kinerja paling bagus untuk kuartal 1 ya. Jadi Januari itu trading kita lumayan aktif ya.
Eh, dan ya mungkin karena kondisi market juga ya, Anda lihat juga saham-sahamnya ini ya, ada yang saham besar, ada yang saham kecil ya, relatif mix ya untuk bulan. Ada HMSP ya, kemudian ada juga Wika di sini. Jadi seperti ini adalah bentuk dari dinamika yang jelas adalah kita konsisten menjalankan trading plan ya. Jadi jangan sampai stop loss itu kebablasan, itu nggak boleh. Makanya kok kenapa portfolio PTR itu di post jam 5 pagi, supaya Bapak Ibu yang mungkin tidak full time bisa mengentrikan stop loss atau proteksi itu sebelum market buka. Ketika mereka sudah bisa melakukan entry, misalkan jam 9 nanti kerja, oh sudah ada instruksi stop lossnya segini, berarti pasang aja stop lossnya. Itu adalah salah satu kuncinya. Kebanyakan orang kan tidak mau pasang stop loss ya, tidak mau pasang stop loss karena menganggap stop loss itu adalah hal yang bodoh. Padahal tidak. Stop loss adalah salah satu strategi manajemen risiko. Risiko itu ada dan tidak mungkin tidak ada. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya dicoba aja akan menjadi apa kinerja Anda. Ya ini yang tidak banyak diajarkan. Kebanyakan orang ngomongin profit, nggak tahu realitanya. Yang ada ya ada profit, ada yang loss. Ya. Padahal kuncinya adalah memanage loss, ya. Jangan sampai loss itu membuat Anda hancur, ya. Itu makanya kok setiap rekomendasi kami pasti ada trading plan dan ada stop loss di situ. Dan stop loss itu jangan diremehkan. Stop loss itu adalah kuncinya, ya. Itulah kuncinya pertumbuhan, ya. Kalau Anda mau take profit di atas TP1, TP2 nggak apa-apa, tapi stop loss itu nggak boleh direvisi. Nggak boleh direvisi ya. Kebanyakan gini nih, harganya turun Pak, bagaimana? Ya stop loss ya. Kalau kena stop loss sesuai dengan trading plan ya si stop loss. Jangan pakai nanya. Kalau Anda nanya tiba-tiba, apalagi sekarang ARB-nya masih 6%, sangat mudah untuk ARB gitu ya. Jadi ini pemula-pemula yang mungkin belum ngerti. Kalau Anda mungkin disuapi dengan konten-konten profit ya. Di saat ini ya, di kesempatan kali ini saya ingin beritahu ya, fakta dan realita trading itu nggak semudah itu, nggak profit tok, ada lossnya, dan loss itulah kuncinya. Kalau Anda bisa manage, ya Anda akan melewati fase-fase belajar. Kalau misalkan Anda baru kan, yang dicari adalah ilmunya dulu, jam terbangnya dulu, pengalamannya dulu, bukan terus ujuk-ujuk buka akun terus besok langsung jadi orang kaya, kan nggak gitu. Langsung sukses dari saham, sukses jadi trader, sukses jadi investor, kan nggak gitu. Ya, ada proses tangga-tangga yang Anda harus lewati tahap demi tahap gitu loh. Ya, dan ini salah satunya nonton Yev Talk ini supaya Anda bisa tahu kalau trading yang Anda lihat pertumbuhan 8% selama 3 bulan ini nggak dilewati dengan cara yang instan atau mudah. Ada yang proses-proses yang ternyata kita harus mengakui kalau kita ada salahnya juga, ada lossnya juga gitu loh. Jadi loss itu nggak apa-apa, ya itu adalah risiko yang pasti ada. Nggak mungkin Anda mengikuti siapapun, sehebat apapun, sedewa apapun yang Anda ikuti, pasti ada yang nama loss. Kalau nggak bilang loss ya mungkin mungkin bisa juga dimanipulasi. Sekarang ini banyak penipuan yang seperti gitu ya. Makanya kita nggak mau membahas terlalu sering profit, tapi kita akan memberikan apa realita yang ada gitu ya. Realitanya seperti ini. Oke? Jadi ini untuk trading ya, trading. Jadi kalau misalkan, nah kita lihat di bulan Februari ya, sama. Ini ya kalau Anda lihat kinerja itu, oh ini kok kuartalan laporannya cuma begini, detailnya bagaimana ngelihatnya? Anda tinggal klik ya. Nah, sama ada lossnya ya. Ini transaksi kita menurun di bulan Februari ya. Menurun dulu bukan berarti kok kita malas trading, bukan. Kita menyesuaikan kondisi market dan juga sistem yang sebagai panduan kita untuk trading. Kalau sistem tidak memberikan informasi ya otomatis kita wait and see gitu kan. Tapi tetap trading, tapi bisa berkurang dan bisa meningkat intensitasnya gitu ya. Jadi ya itu adalah bentuk dinamika ya. Jadi market itu dinamis, tidak seperti ilmu pasti 1 + 1 = 2. Hari ini bagus bisa saja
besok tiba-tiba ambrol gitu atau turun banyak gitu ya. Jadi ini adalah hal yang harus dinikmati, nggak boleh jadi wah marketnya kok begini ya, nggak bisa diprediksi ya. Nah nggak gitu, Anda harus belajar dari situ. Kok bisa ya? Misalkan hari Jumat kemarin naik nih 0,5% IHSG, kok tiba-tiba hari Senin anjlok 1%, tiba-tiba seperti itu. Jadi Anda harus tahu apa yang menyebabkan. Nah itulah proses belajar. Nah seperti ini ya, kita trading namanya kita beli ya ekspektasi kita sahamnya naik tapi ternyata turun, berarti kita salah, berarti kita kena false signal dan sebagainya. Apa yang bisa dipelajari dari kesalahan itu? Nah seperti itu harusnya nih ya. Jadi lossnya ini dari 26 transaksi lossnya 13, jadi profitnya juga 13, tetapi tetap tumbuh. Karena apa? Karena lossnya lebih sedikit dibandingkan profitnya. Profitnya lebih besar daripada lossnya, seperti itu ya. Oke, kita lihat di bulan Maret sama ya. Ini ya. Nah, ini transaksi kita hampir sama ya. 20-an kali, padahal di bulan-bulan yang lagi bagus, indeks bagus, transaksi kita Anda bisa cek mungkin di Agustus atau di Juli tahun-tahun 2022 ketika market masih naik-naik ya, masih cukup bagus. Itu transaksi rata-rata PTR kalau saya tidak salah ingat rata-rata di atas 40 kali per bulan ya. Jadi sekarang ini 20, artinya apa? Banyak false signal yang muncul, banyak saham-saham yang mungkin bisa kita tradingkan dalam jumlah yang memadai kan. Kalau kita rekomendasikan ketika market turun saham yang naik itu ada, tapi kadang-kadang saham yang naik itu nggak ada volumenya. Nah padahal kita diikuti orang banyak, yang duitnya ya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang banyak. Otomatis kan kita harus memikirkan itu, nggak asal rekomendasi saham ini naik, wah ini rekomendasiku naik gitu ya. Tapi kita harus memikirkan rekomendasi ini bisa diikuti nggak sama si A, si B, si C. Karena kita kan lagi-lagi diikuti, kita harus tahu, kita harus menyadari kita ini nggak sendiri, kita diikuti banyak orang. Ya jadi makanya kok rekomendasinya kok semakin sedikit ya. Karena mungkin market sistem membaca market, bukan marketnya ya, sistem membaca market ya sedang segini jumlahnya yang kita bisa tradingkan menurut sistem ya, seperti itu. Jadi kok banyak yang tanya, wah yang diceritain profitnya tok nih ya, kita kasih tahu ada lossnya ya gitu. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran. Risk itu ada dan itu harus ada Anda manage. Makanya ada sekolahnya ya, memanage resiko. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kebanyakan orang itu profit bisa, tapi membatasi loss yang kebanyakan tidak mampu mentalnya ya, karena mereka itu cuma siap profit tapi tidak siap loss. Padahal bisnismen ya, namanya bisnismen, profit dan loss itu hal yang biasa ya gitu. Nah itu ya mungkin yang dapat saya share. Mungkin Bapak Ibu bisa mencatat, karena saya tidak ingin seperti presentasi, saya ingin mengalir seperti pembahasan di F-Talk. Jadi silahkan Anda tonton dan mungkin poin-poin yang menurut Anda bisa dipertimbangkan ya silahkan aja. Yang jelas kita mencoba untuk share apa yang ditanyakan, karena F-Talk ini kan sebenarnya pembahasan saham ya, tapi sekarang saya ingin juga mengedukasi karena sangat banyak pemula-pemula lahir di era pandemi itu, dan sekarang ini lagi pusing karena kondisinya sudah berbeda ya gitu. Dan market itu terus berubah dan tidak mengenal siapapun. Kalau Anda lengah sedikit ya udah disikat ya. Makanya kita harus berhati-hati, harus ekstra hati-hati ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, kita bahas yang selanjutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ingin masuk ke PTBA, baiknya masuk di harga berapa untuk jangka 2 sampai dengan 3 bulan. Berarti kalau 2 sampai dengan 3 bulan itu trend following ya, harus uptrend. Nah ini si PTBA ini apakah uptrend atau tidak? Jadi PTBA sendiri sudah mematahkan tren naik ya, itu, dan sekarang ini sedang sepertinya akan membentuk lower. Nah ini nanti seperti ini ya. Jadi sementara ini kita akan melihat kenaikannya ini yang jelas ya.
tren naik yang dibentuk sejak Agustus 2021 itu sudah dipatahkan. Ini inline dengan kondisi komoditasnya ya, batu bara. Nah, batu bara sendiri juga dalam kondisi yang sudah turun dan mungkin kinerja fundamentalnya tidak akan sebagus 2022, sehingga ya dengan teknikal yang seperti ini kita akan melihat mungkin ini adalah wave B dan wave C. Maka dari itu untuk saat ini menurut saya kurang cocok untuk trend following. Kalau trend following mungkin cocoknya masuk ketika dia katakanlah mulai uptrend di Agustus 2021 atau breakout dari 3000, ya ini uptrendnya lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau sekarang ini ya udah, saham itu ada siklusnya, ketika siklusnya sudah tidak uptrend ya udah gitu kan. Jangan dipaksakan. Jadi sekarang ini menurut saya untuk saat ini belum menarik. Tolong bahas fundamental Astra untuk invest jangka panjang, apakah masih worth it untuk masuk di harga sekarang secara teknikal, apakah sudah waktunya masih atau masih kemahalan. Oke. Ini Astra terakhir pembahasannya ini membentuk uptrend channel ya. Tapi untuk jangka panjang kita harus tahu jangka panjangnya. Ya kalau kita lihat ini kan trennya turun ya. Trennya turun, dan untuk kinerja karena ini adalah holding ya tentu saja ini akan sangat berpengaruh. Holding ya anaknya seperti United Tractor ya, kemudian Astra Agro Lestari. Anda harus pelajari dari per divisi bisnis ya. Nah, kalau kita lihat dari laporan kinerjanya, pertumbuhan 2022 ini cukup bagus, 29% untuk revenue, kemungkinan masih disumbang oleh kenaikan komoditas batu bara, kemudian bottom line juga bagus. Namun sepertinya kalau untuk 2023 ini dengan fundamentalnya yang mungkin akan bisa turun, saya rasa ini akan menjadi sebuah proses turun ya, proses turun. Jadi kalau saat ini mungkin saya akan menunggu diskon, dan saham seperti Astra ini lagi-lagi sama dengan saya perlakukan sama dengan saham-saham blue chip lain bagaimanapun kinerjanya. Kita akan melihat kondisi market. Kalau marketnya drop banyak, diskon, nah mungkin kita akan pertimbangkan untuk masuk di saham seperti ini. Misalkan di 2020 yang lalu. Nah ini kalau bisa drop lagi, misalkan ini kan sekarang ini bertahan di 0,3 ya. 0,3 itu sebenarnya nggak jelek untuk masuk. Nggak jelek untuk masuk. Ya, jadi kalau ada sebuah saham turun di 0,3, mungkin saya akan lihat ya. Tetapi di sini dia sudah sempat meretest 0,6. Nah, dikhawatirkan kalau ini penurunan terjadi berlanjut, ini bisa tembus 0,6, ini akan turun lanjut ke bawah sini. Ini jangka panjang, view jangka panjang ya. Maka dari itu untuk mengantisipasi skenario terburuk tadi atau turun lebih dalam tadi, saya akan menunggu, bukan masalah murah dan mahal, tapi akan saya tunggu konfirmasi dia memang sudah uptrend dan mematahkan tren. Ini kan membentuk lower high terakhir di 7.700 ini ya. Jadi kita akan tunggu itu dipatahkan dulu tren turunnya ini ya. Nah kalau tidak, kita bisa menunggu di harga yang lebih rendah. Dan sekarang ini menurut saya di area abu-abu ya, yang mana kita wait and see dulu kalau untuk masuk. Apalagi kondisi global seperti sekarang ini agak-agak ngeri juga kalau mau masuk blue chip. Belum juga bulan Mei yang secara psikologis market kurang bagus ya, jadi mungkin saya akan lebih cenderung wait and see dulu untuk saham seperti Astra. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Bahas saham DILD bagus untuk investasi jangka panjang dan saya harus masuk di harga berapa? Oke, kita coba lihat. DILD, Intiland. Kita cek fundamentalnya dulu. Nah, kalau menurut saya ini sudah jelas tidak akan masuk ke kriteria saya karena ya dia rugi ya. Dan kerugiannya ini bisa dikatakan lanjutan dari kinerja yang menurun, terutama untuk profitabilitasnya yang cukup tipis ya. Cukup tipis di sini, di bottom line-nya cukup tipis dan menipis ya. Nah ini yang harusnya sudah menjadi syarat pembatalan untuk kita mau invest ya. Di sini menurun ya, dari sebelumnya 13 menjadi 7, sempat naik 9, turun ke 2 dan menjadi minus ini ya. Jadi ini
terjadi penurunan profitabilitas, dan ini sangat wajar harga sahamnya jatuh seperti ini. Itu secara fundamental, jadi sudah tidak layak menurut saya untuk saat ini. Mungkin nanti kalau dia membaik kita akan lihat lagi, tapi sekarang ini belum. Dan ini tidak menutup kemungkinan secara teknikal dia akan turun lebih dalam, misalkan ke 90. Jadi kalau Anda punya dan ada kenaikan di area konsolidasi di 220, 206, itu bisa dimanfaatkan untuk sell on strength atau untuk trading. Tapi ini arah jangka panjangnya masih ke bawah searah dengan fundamentalnya. Seperti itu. Tolong dibahas berapa target turun saham ESA. Ini kemarin ada yang konsultasi saham ESA. Untungnya konsultasi dulu. Nih ya, saya tunjukkan. Jadi kalau Anda jadi member itu, pastikan Anda menggunakan fasilitas konsultasi sebelum trading ya, kalau bisa ya. Tapi ya itu bebas, itu hak Anda mau pakai apa enggak ya. Ini contoh kasus ESA ini ya. Ini konsultasi di hari tanggal 12 ya. Ya, jadi ini konsultasi masih 800-an, ini targetnya 790, 705 ya. Jadi ini target turunnya. Ini untungnya mau beli untuk swing. Jadi untuk swing ya, kita harus tahu saham ini potensi swing naik. Swing itu ada dua, swing naik dan swing turun. Nah ini baru swing turun ya, tanggal 12 ini ya. Swing itu tidak menangkap saham yang sedang jatuh ya. Kalau sahamnya sedang jatuh kemudian seperti ini, waduh, Anda bisa buat nyangkut ya. Nah ini ya, baru breakdown support, artinya kan ini swing naiknya sudah berjalan, kemudian dia swing turun ini ya, harusnya swing turun dan terjadi swing turun. Untungnya ya konsultasi, semoga nggak beli. Ini nggak tahu kita dia beli apa enggak. Yang jelas yang namanya saham itu ada swing naik dan swing turun. Kalau swing turunnya sudah dimulai, jangan nekat ya. Yang kita cari kan swing naik, biarin aja dia mulai swing naik. Misalkan ini ada terjadi penurunan Desember ya, kemudian ada mulai naik atau bertahan, Anda bisa coba ya. Proteksi ketat juga, kalau dia turun lagi berarti dia akan lanjut turun, harus diproteksi. Nah seperti ini nih ya contohnya. Ini mematahkan konsolidasi menyempit ini ya, artinya si ESA ini potensi turun berlanjut ke 700 tadi ya, 705 ya, sesuai dengan konsultasi ini ya. Jadi konsultasi dulu sebelum beli ya, gitu. Oke. Jadi target turunnya untuk ESA terdekat di 700 atau 690. Tapi bukan berarti dia hanya turun di situ, bisa saja lebih, tapi sementara ini targetnya itu dulu. Ini kan 750 ya, mungkin besok di situ dan rebound. Ini baru dividen ya. Baru dividen, jadi sangatlah wajar sahamnya turun. Oke, sudah saya bahas semua, semoga terjawab dan Bapak Ibu bisa mengambil sisi positifnya ya. Sekali lagi ini adalah analisa dan prediksi saya pribadi, dan juga apa yang saya sampaikan terkait edukasi itu juga menurut kami, jadi belum tentu itu cocok buat Anda. Jadi menurut saya Anda harus pertimbangkan lagi, pelajari lagi, analisa lagi, buat trading plan lagi, buat investing plan sendiri-sendiri kalau Anda invest. Karena itulah yang terpenting ketika Anda menjalankan trading dan investing, kan plan itulah yang harus Anda patuhi. Jangan sampai Anda membuat trading plan, buat investing plan, tapi Anda cuma buat aja, nggak dipakai atau nggak dijalankan. Nah itu yang berbahaya menurut saya. Jadi harus sudah terpatri kalau kita buat trading plan, ya itulah pedoman kita ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, apa yang kami sampaikan di FTalk ini semoga memberikan manfaat, dan sampai jumpa lagi di FTalk selanjutnya. Karena ini FTalk terakhir sebelum lebaran, saya ingin mewakili tim YF Advisor untuk
mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mungkin ada layanan kami yang tidak memuaskan Anda, atau ada kata-kata dari kami ataupun dari saya atau dari tim advisor yang konsultasinya mungkin terjawabnya kurang memuaskan. Jadi di momen Lebaran ini saya ingin mengucapkan mohon maaf ya. Semoga dimaklumi dan menjadi perbaikan ke depannya, dan kita setelah Lebaran menjadi individu yang lebih baik, menjadi YEF yang lebih baik lagi. Bapak Ibu juga seperti itu ya. Jadi begitu, selamat liburan, selamat pulang kampung. Mungkin yang buat pulang kampung hati-hati di jalan ya. Dan kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.